Kita kalau ngomong nggak nyambung sama orang kan nggak enak. Nggak enak. Satu lagi nyambung. Kalau kita nih sopan, baik. Nggak ini umpama kalau kita nih sopan, baik. Kumpul sama orang yang nggak sopan. Kita biasa bisik-bisik. Si itu lucu deh. Yang mana? Tuh yang di depan. Yang di depan kita supaya nggak nyinggung. Yang ini kepolosan. Yang mana? Yang ini bukan? Ya. Depannya langsung. Jangan begitu. Ente ngomong ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa We Talk yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman sekalian bersama guru tercinta kita Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Habibana? Alhamdulillah menih. Ini baju baru lagi nih. Baju baru lagi. Rompi. Jadi ini kayak Amir-Amir di Arab sana Habib. Bajunya keren bener. Aduh. Ini disuruh Zen nih, disuruh pasang gini. Keren. Keren ya. Keren Bib ya? Keren. Matching me kopiah ya. Matching. Baju, kopiah, rompi. Sama wajah tampan antum. Wah. Aduh. Tentu kita udah potong. Masya Allah Habibana. Alhamdulillah. Kita kembali menyapa teman-teman di mana? Penggemar. Kepedean. Di rumah masing-masing, di tempat masing-masing yang sedang melihat melalui layar kaca handphone atau televisi. Kemarin kan kita sempat bahas tuh Habib. Ada beberapa pembahasan di antaranya tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah itu menjadi video yang sejauh ini paling banyak dilihat. Rupanya harapannya sampai berapa? Ya dengan kita baru mulai ini itu udah 3.000 lebih ya, 3.000 sekian ratus. Itu insya Allah satu awal yang baik mudah-mudahan. Dan harapannya adalah semoga banyak yang ngambil manfaat. Amin terutama kita sendiri. Terutama kita sendiri khususnya, juga umumnya para pemirsa semua. Kemudian mereka melihat pembahasan setelahnya tentang anak. Oh iya kemarin selamatkan remajamu. Mendidik anak yang baik dan benar seperti apa. Nah dari dua pembahasan ini kemudian ada pertanyaan yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan pembahasan itu. Kaitannya dengan apa? Kita bisa bilang mungkin secara garis besar itu dari beberapa pertanyaan terkait dengan kafaah gitu Habib. Jadi apa kesetaraan dalam pernikahan ketika seseorang merasa bahwa pada saat menikah itu tidak kufu, tidak setara, lalu apakah samawa itu masih tetap bisa dikejar? Apakah dengan ketidaksetaraan sosial dan lain sebagainya masih nggak kita bisa mengejar samawa dan kemudian bisa mendidik anak yang baik menjadi anak yang soleh dan solehah? Jadi nanti insya Allah kita akan rumuskan menjadi satu judul yang mudah-mudahan bisa kembali memberikan manfaat buat diri kita dan semua pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Judulnya apa tuh kira-kira ya? Iya kaitannya dengan itu nanti. Benar. Nah sekarang kita mau tanya ke antum, sebenarnya apa itu kafaah? Kafaah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafaah itu kan kesetaraan lah. Betul. Kesetaraan dia bilang kesetaraan kufu nama kafaah. Betul. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya ka'asnanil musud. Ajib. Kayak barisan gigi. Ya, kayak giginya sisir. Iya, barisan giginya sisir. Nah, ketika melihat itu tandanya Islam ini menjunjung tinggi tentang egaliter. Egaliter itu sama rata. Ajib. Agak semua. Kecuali dia bil ilm. Bil ilm. Ya semua sama rata illa bitaqwa segala macam. Antara manusia satu la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin wala aswadin wala abyad. Enggak ada hitam dan putih, enggak ada orang Arab, enggak ada orang ajam kecuali kasnanil musud. Dan yang ukurannya adalah illa bi taqwa. Kalau ilmu itu misalnya
Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la Nah, ya'lamun. benar. Kan Al-Quran mengatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama emang. Terus yang berikut lagi Al-Quran juga mengatakan yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Artinya orang yang beriman dan orang yang datang untuk menuntut ilmu darajat. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan antara satu orang dengan orang yang berilmu itu bisa ba'amiyah darajat. Likulli darajatin, dari tiap derajat, jadi jaraknya cuma 500 Sana. aman. Iya, sana. Aman ya. Jadi nah kembali lagi Khamsah aman itu 500 tahun gitu ya. 500 tahun. 500 Subhanallah. tahun. Nah, cuman kafa'ah ini memang dipukul untuk mengatakan kesetaraan dalam arti dari semuanya, Beb, dari dari sisi nasab, dari sisi sosial, dari sisi kecerdasan, dari sisi ini juga harus diimbang. Mungkin tujuannya kita nggak ngebahas fikih, Beb. Iya, enggak. Mungkin tujuannya biar nyambung aja kali. Benar. Nah, kita kalau ngomong nggak nyambung sama orang kan nggak enak. Nggak enak. Satu lagi nyambung. Kita nih sopan baik, nggak ini umpama kalau kita nih sopan baik, kumpul sama orang yang nggak sopan. Kita biasa bisik-bisik, si itu lucu deh. Yang mana? Tuh yang di depan kita supaya nggak nyinggung. Yang ini kepolosan. Yang mana? Yang ini bukan? Ya. Depannya langsung. Jangan begitu. Ente ngomong ini kan. Yang depan bingung. Apaan? Untuk apaan? Makanya apaan yang ini bukan. Ente emang kenapa tuh diomongin sama itu nggak nyaman. Kalau udah ngomong sama yang sekufu, kecerdasannya sama, itu kalau itu bukan cerdas mungkin. Maksudnya seirama. Kecerdasan emosional. Sama-sama. Nah itu aja sederhana dalam pergaulan aja nyambung. Benar. Apalagi dalam urusan pernikahan yang bakal tinggal lama di situ, gitu, Be. Makanya kalau burung-burung aja tuh kan terbangnya dengan sama yang sejenisnya. Nah, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Jadi kalau beda jenis nggak nyambung. Oh, nyambung. Burung gagak ngumpul sama burung merpati nggak mungkin. Nggak ada ceritanya. Burung hantu sama burung dara. Bisa kabur burung dara. Nggak nyambung. Makanya itu kenapa mencari pasangan juga cari yang sefrekuensi gitu. Iya, betul. Tapi apakah ada dalilnya terkait dengan kafa'ah secara pernikahan? Secara kafa'ah dalil itu ada hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Dia pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menasihati Sayyidina Ali. Dia bilang Sayyidina Ali, nanti bisa dicek ya mungkin hadisnya ada. Sayyidina Ali, kau harus segerakan tuh dalam beberapa hal. Dalam pertama kali kalau nggak salah dalam mengurusi jenazah. Iya. Harus disegerakan. Sebelumnya tentang sholat. Harus disegerakan. Betul. Sholat. Berikutnya tentang jenazah. Yang satu lagi tentang kalau ada kita melihat ada seorang anak nih udah layak untuk dinikahi, maka nikahilah dengan kata-kata yang sekafaah. Itu betul dalil juga ya, gitu. Belum lagi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga beliau pernah mengatakan antara satu muslim dengan yang lainnya akfa'u sama. Ya, antara kecuali maula dengan maula juga. Al-Arab dengan Arab juga, maula dengan maula juga. Maula itu artinya budak ya. Budak dengan budak juga. Terus yang berikutnya illal kal hijam, kecuali orang-orang yang satu lagi yang kita singkirkan lagi tentang orang yang kerjaannya bekam. Hijam bekam. Bekam, kecuali begitu. Artinya mungkin secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ya harus kesetaraan maula dengan maula, ini dengan ini, kecuali yang bawah tuh kurang paham yang dimaksud. Nah yang urusan ini mungkin dia ngurusin sendiri pernikahannya, artinya dia bisa cari yang lain, bisa cari yang lebih statusnya lebih bagus, lebih ini. Kecuali kalau dia laki. Kalau perempuan nggak bisa gitu. Karena kafa'ah itu juga berlaku buat laki-laki. Tapi perempuan bagian yang milih gitu.
Maksudnya bagaimana nih? Kafa'ah berlaku untuk laki-laki itu artinya seperti apa? Maksudnya begini, laki-laki itu dituntut untuk menyamai derajat perempuan itu kalau mau menikah sama dia. Oke. Bukan perempuan yang malah turun ke derajatnya suaminya, ke yang bakal calon suaminya. Jadi kalau mau ya udah naikin derajatnya. Ada kejadian lucu. Laki-laki istrinya mapan. Istrinya kaya, istrinya sukses, laki-lakinya biasa. Akhirnya dia ngeluh. Dia bilang, "Aduh, ini saya tidak gimana? Ana mau menjalankan fungsi Ana sebagai seorang suami nih. Qawwamuna 'alan nisa." Ana pengen menjalankan itu menjadi kepala rumah tangga, menjadi. Akhirnya kata si istri, "Oh ya udah, kalau gitu saya berhenti kerja. Saya ini silahkan kamu sekarang gantiin." Nggak mampu juga. Nggak mampu juga menyelesaikan urusan rumah tangga apa. Jadi kadang-kadang ya benar antum bilang, laki-lakinya yang harus memantapkan posisinya. Karena giliran perempuannya sukses, katanya kok saya nggak menjalankan fungsi, kok kenapa kamu? Perempuannya udah selesai, nggak kerja lagi, nggak usaha lagi. Tapi si laki-laki juga masih belum bisa ngambil peran itu gitu. Jadi memang harus laki-lakinya yang. Iya, laki-lakinya kan likulli wardin raihah. Setiap bunga itu ada wanginya masing-masing, ada harumnya masing-masing. Laki-laki di bidang kerjanya laki-laki, perempuan di bidang perempuan. Benar. Tapi ingat, sekufu di sini lihat sekarang perempuan dari cerdas gak? Terus perekonomiannya bagus apa tidak? Nah, yang laki-laki ini dituntut untuk mengkafaahkan diri dari sisi kerjaannya, dari sisi loyalnya juga, loyal juga dan segala semuanya. Kalau tidak ada, kita lihat nih tidak ada kecocokan di situ, ya silahkan aja nikah. Tapi memang kalau di fikih, kalau kita ngebahas fikih sedikit, dia memang kafa'ah itu bukan merupakan syarat sahnya nikah. Jadi nggak jadi syarat sah ya? Enggak. Kalau dia mau milih foto, anjuran aja. Bukan berarti ketika beda, batal, nikahnya batal. Enggak. Dia anjuran aja. Nggak sampai segitu. Kagak sampai segitu. Memang dia anjuran aja. Kalau mau, ya udah. Kalau enggak, ya harus difikirkan. Nanti risikonya begini. Kekhawatiran tuh ada. Iya. Islam sebenarnya sayang, Beb, sama perempuan. Jadi jangan deh. Nanti kamu begini, nanti kamu begini, terus begitu. Karena apa? Karena biasanya orang kalau udah cinta, dia biasanya dinasihatin sama siapapun nggak bakal bisa dengan atas nama cinta. Padahal walinya ini bisa jadi mau mengarahkan dia, jangan, belum tentu begini, belum tentu begini. Ketika dia kekeh dan bersikeras mau itu, dia memfasih bisa. Ya udah nikah, silahkan. Nah nanti ketika pelajaran-pelajaran itu harus diingat lagi. Bukan berarti tuh lihat. Enggak. Tetap dia harus ambil pelajaran-pelajaran benar. Ternyata fungsi kafa'ah itu untuk menyeimbangi dari sisi intelektual, dari sisi ngomong nyambung apa enggak, dan segala macam gitu. Jadi tujuan dari kafa'ah itu sebenarnya itu ya, untuk supaya menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Nyambung lah intinya. Ngobrol nyambung, connect. Ini ada kegiatan ini, si suami punya kegiatan, si istri bisa misalnya apa? Bantu-bantu, ya bisa. Kayak presiden di negara manapun punya istri kan suatu saat bakal diajak. Iya dong, ibu negara harus. Nah, dia belum ketemu pejabat-pejabat, nanti bagaimana bersosialisasinya dengan baik. Itu sampai ada kursus khusus itu untuk bagaimana cara bergaul yang gimana. Jadi ketika kita menikah, seorang perempuan menikah dengan orang yang kaya atau sebaliknya, laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berstatus ini, kita bisa jaga bentuk-bentuk pergaulannya. Nggak boleh bersendawa sembarangan. Bisa kebayang kalau misalnya presiden istrinya
nggak bisa ngikutin gitu. Nggak bisa mengimbangi. Nggak bisa ngimbangi Gimana? Kan harus dipikirin tuh. Kesian. Harus difikirkan itu. Ntar dipanggil, "Oi," depan pejabat-pejabat. Iya. Ntar, ya artinya ada, jangan sampai ada sifat-sifat aslinya itu keluar. Iya. Nah, ayo gimana ntar kalau lagi ditaruhin gelas, kalau aslinya latahan, La ilaha illallah. tawa gitu. Terus jangan sampai latahannya juga yang ngaco-ngaco. Wah, iya. Nah itu kan repot itu. Bikin Nah itu malu. kafa'ah itu pentingnya di situ. Benar. Nyambung. Gitu, Beb. Jadi sisi baiknya kafah itu sebenarnya itu ya. Iya, dia menghargai perempuan justru. Harus ada kafah karena sisi baiknya begitu banyak. Begitu banyak. Tapi kalau laki-laki milih pasangannya, Beb, itu nggak perlu pakai kafa'ah. Nggak perlu. Kayak adil gak ya? Jadi ketika laki-laki itu untuk perempuan. Kafah Makanya. ini adalah perempuan yang memberikan yang menimbang. Yang menentukan, yang menimbang, yang memilih. Iya. Jadi perempuan tuh bagian menyeleksi sebenarnya. Oke. Jadi bibit, bebet, bobot, andai kata ada orang tua mempermasalahkan ini bibit, bebet, bobot itu nggak masalah sebenarnya. Iya. Nggak masalah. Tapi memang bukan cuman itu fokusnya. Jadi nanti keagamaan juga harus harus dipikirkan juga gitu. Iya, sekarang ini kan yang jadi musibah di tengah-tengah umat Islam. Saya nggak tahu ya, kayaknya hampir di semuanya gitu, Habib. Orang sekarang hanya melihat dari sisi harta aja. Harta. Oh ini kufu nggak nih secara harta, ekonomi, sosial, punya rumah nggak dia? Kita udah punya rumah nih, dia punya nggak? Dia punya mobil nggak gitu. Sedangkan kalau ada laki-laki yang datang itu jarang ditanya gimana salatmu, Betul. bagaimana bacaan Quranmu, apakah tiap hari kau membacanya, bagaimana zakatmu apakah lancar? Lancar Kan nggak apa ada enggak? tuh, nggak ada pertanyaan gitu. Nggak ditanya kayak begitu. Cuman mungkin emang biasanya cenderungnya bohong kali, Beb. Kalau umpama ditanya, diinterogasi gitu. Iya takutnya bohong. Kayak ada orang mau sok-sok alim datang ke dia mau menikahi Anak kiai. anak kiai. Dia sama sekali nggak ada basic agama. Nggak ada. Sama sekali. Nah, dia ketemu bapaknya seorang kiai, dalam hati dia bilang sekali-sekali lah ngomong agama. Dia bilang, ya. Kiai, boleh nanya nih? Ya. Di sini Jumatan hari apa ya? Itu ngomong agama dasar. Oh, di sini Jumatan hari apa ya? Di sini Jumatan hari apa? Disiram teh. Lu nanya Jumat tadi. Jumatan hari apa? Jumatan berarti. Hari Jumat. Karena awam. Berarti dia nggak pernah Jumatan. Gak pernah Jumatan. Ya, murni dia pakai Jumatan. Itu pakai bahasa Sunda, ingat tuh itu ya. Gimana? Iya, Kiai Jumatan di dia poe naonnya gitu. Di sini ya hari apa? Siram teh. Dinten naonna gitu. La ilaha illallah. Hari apa gitu. Tapi emang kita keluar sedikit aja terkait dengan Jumatan ini. Banyak sekarang orang-orang laki-laki yang ketika datang waktu sholat Jumat, mereka dengan tenang, dengan santai, tetap nongkrong di pinggir jalan. Ada gitu Habib yang nggak sholat. Kita nungguin nih, mungkin mahal ada, sudah ada. Ada, masih ada. Antum coba Jumatan, antum lihat yang di warung-warung nih, di kafe-kafe di warung. Masih ada tuh laki-laki yang santai gitu. Tapi bukan muslim. Kelihatannya sih sebagian yang kita kenal gitu, oh ini muslim nih gitu. Ntar kita tungguin nih, ntar khutbah pertama kali dia ada. Kebetulan depan-depanan gitu, nggak terlalu jauh. Khutbah kedua belum datang juga, qomat belum datang juga. Masih ada begitu. Jadi harusnya kan orang kalau mau bikin satu kesalahan yang ngumpet-ngumpet gitu. Jangan ini terang-terangan gitu. Diterang-terangin ya Allah, itu namanya nantang. Kayak nantang, kayak nggak ada Jumatan sama sekali gitu. Ya, nantang itu tuh, nantang banget perintah Allah itu. Nah ini musibah. Balik lagi Habib. Nah, berarti kafah itu dipertimbangkannya itu kapan? Waktu saat ada laki-laki yang datang atau saat seperti apa? kafah itu dipertimbangkannya ketika umpama
perempuan menikah, udahlah memenuhi syarat nih dari sisi harta, dari sisi agama segala macam. Tiba-tiba ketika menikah kafaahnya hilang. Setelah Dalam arti menikah, kafaahnya hilang. dalam arti persyaratan yang dia tuntut dulu tentang kafaah tuh, umpama kita satu sisi aja harta. Dia memiliki harta atau apa, dia cerdas. Tiba-tiba dia sakit, kena musibah, kecerdasannya mulai makin lama makin turun, kecerdasannya mulai turun. Itu ya bukan berarti kita setelah itu disuruh bercerai kan, nggak boleh. Karena kita harus pertimbangkan, bukan keinginan dia untuk begitu. Oh iya. Ya artinya jangan sampai ini juga apa, orang kan menikah ada beberapa hukum. Betul. Menikah nggak cuman sunnah, tapi wajib. Kenapa? Gimana hukum nikah itu wajib? Kalau memang dia udah nggak tahan lagi untuk, dia harus nikah. Sampai dipegangin temennya gitu, melihat perempuan, pegangin, matanya melotot gitu. Sian. Oh ini nikah. Dia masuk rumah sakit. Ada lagi nikah yang haram hukumnya. Kalau umpama dia punya penyakit tapi diam-diam. Aku kebayang, pegangin temen-temennya gimana itu? Dipegangin temen-temennya. Pegangin. Aduh, wajib udah nikah. Yang kedua Haram kalau umpama dia nyebutin mahar dan dia janji mau bayar mahar tapi dengan niat dia nggak mau bayar. Oh. Haram. Iya. Atau dia punya penyakit yang menular, Nggak boleh. tapi nggak ngomong. Itu haram. Haram. Dan macam-macam, ada yang makruh, ada maksud tertentu, bukan qurbatan ilallah. Nah, yang termasuk kayak tadi dibahas itu, kalau dia memang cuman mau fokus kepada kufunya bukan kepada sunnah, ya jangan. Nggak boleh. Jadi ketika kufunya nggak ada, jangan sampai dia menceraikan dia. Jangan sampai menceraikan dia. Ada orang tampan dinikahin, ternyata makin lama berkurang tampannya. Ya pastilah. Makanya kalau nikah itu memang nomor satu, lidi niha, tunkahul mar'ah kan diantara nomor satu lidi niha, ya, agamanya dulu. Ketika tapi kalau ada orang nanya itu nasab, iya, nah itu gimana itu nasab ya salah satu juga. Salah satu ya. Karena pernah ditanya itu tentang nasab, Anda bilang dari sisi nasab, Anda bilang ini bukan cuma masalah Syarifah dengan Habib, tapi memang kadang-kadang nyambung dan tidaknya pertama kayak awal itu. Benar. Orang-orang Italia yang ada di Amerika itu udah mempunyai keluarga banyak, atau orang-orang Cina yang tinggal di Chinatown tuh, mereka menikah dengan turunan-turunan mereka juga. Ya. Liajil nyaman. Nyaman. Karena mau ini dan nyambung tektok. Iya. Kalau ngomong-ngomong apa segala macam, orang-orang daerah aja, orang daerah umpama daerah Sumatera, Padang tuh ya. ya Padang tuh, siapa nikah dengan bahasa Jawa, orang-orang Jawa, ini contoh doang, sekedar contoh. Itu mereka juga lama tuh dinasihat ini. Jangan sampai keluar dari ini. Ada potensi tidak nyambungnya. Iya, gitu. bukan apa-apa, bukan karena mau rasis apa, bukan. Nanti lu nyambung nggak? Iya. Kalau udah nikah sama dia. Termasuk Al-Gawagis ini, Gus-Gus itu kan mereka diproyeksikan untuk megang pesantren. Iya. Sehingga biasanya menikah dengan Nyai. Ning atau Ning ya? Iya, Ning tuh Gus Ning. Oh. Kiai, Nyai gitu ya. Artinya yang muda-muda dipanggilnya kalau perempuan Ning. Gus nikahnya dengan Ning. Karena apa? Karena nanti mereka berdua yang bisa bareng-bareng dalam menjalankan pondok pesantren. Itu kita jangan protes. Jangan protes ya kalau kita kalau tiba-tiba nikah dikasih pesantren. Banyak begitu muridnya. Kita nggak ada basic pendidikan, nggak ada basic darah-darah pemimpin seorang kiai. Wah, ini tipes. tipes sih. Lihat kayak begitu murid banyak. Tiap hari. Habib Ali Kapang tuh. Ribuan santri. Itu dia. Habib Ali langsung bisa nanganin. Betul. Emang bisa li. Ana sih pusing, kalau kata Ali Ana enggak. Nah itu kan menandakan kafahnya beda. Benar. Ana kagak, karena mungkin Ana darah abah Ana. Udah Antum bisa. Kagak udah bisa. Kalau kita langsung. Jadi bukan itu ya, sekali lagi kayak kerajaan
keraton-keraton. Mereka biasa menikahkan ya dengan keluarga mereka begitu. Betul. Dalam rangka tadi menjaga keseimbangan. Betul. Bukan rasis sama sekali. Harta juga sebenarnya banyak orang yang nggak dimasukin dalam Naam. kafaah karena dia nggak ada sangkut paut sama muruah. Iya. Jadi nggak dipeduli. Tapi kalau mau ditanya nih Habib, pertanyaan terakhir kita sebelum tutup. Jadi kafaah itu di bidang apa aja yang harus dipertimbangkan? Ya, kafaah ulama ada mengatakan pertama dia dari nasab, udah pasti. Dari sisi nasab yang harus dipertimbangkan. Itu tadi nyambung atau tidaknya. Terus yang ada mengatakan juga dari status sosial, di kerjanya kayak gimana, terus cara bergaulnya juga cara dia bersosialisasi juga harus sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kekayaan, tadi Anda bilang bahwa Ahmad bin Hanbal nggak mengkategorikan itu. Iya. Karena dia nggak termasuk muru'ah. Yang berikutnya dari dari agama. Agama harus, karena agama itu bahkan diwajibkan kalau agama, karena jangan sampai dia kagak nyambung dan beda aliran. Dan ketika berbicara itu udah pastilah banyak bentrok ya. Kita pernah melihat ada orang yang berbeda paham dalam mazhab aja nggak nyaman. Dan disuruh menikah yang sama sepemahaman tuh bukan berarti yang ini harus nikah dengan ini, enggak. Ntar nanti bakal berantem mulu, nggak nyambung sama dia. Iya. Makanya dinikahkan dengan orang-orang yang supaya potensi ributnya semakin kecil. Iya, walaupun watak beda ya. Kalau watak umpama yang ini panas, temperamen, yang sini lembut, itu selalu tuh pasangan gitu. Iya. Yang ini sering ngomong mulu, yang ini pendiam. Kenapa? Karena dia nanti akan menyatu. Menyatu itu yang satu panas, yang satu dingin, berkumpul menjadi sesuatu yang hangat. Ya salah. Jadi bukan ada perbedaan, tapi kalau udah disatukan bisa menjadi menghangatkan keluarga di situ. Gitu. Masya Allah. Jamil Jiddan Habib. Ini menurut Ana sih ngelihatnya ini sangat penting sebagai bentuk pertimbangan bagi teman-teman yang belum menikah supaya coba memperhatikan itu. Yang sudah menikah coba untuk menyesuaikan frekuensi antara pasangannya. Betul. Supaya nanti bisa ada keseimbangan dalam rumah tangga. Dan semoga kita berharap biar yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan biar dapat jodoh semua. Amin. Yang laki dapetnya perempuan, tapi jangan laki sama laki. Ya iya, jangan. Sekarang laki sama laki kan musibah. Iya, aliran laki. PPP. Kita berharap tentu kalau di Rusia aja udah tegas ngasih peraturan ini yang LGBT berarti melanggar undang-undang harus dihukum. Mudah-mudahan di negeri kita juga begitu. Karena banyak jumlahnya, tidak sedikit. Oh iya? Banyak. Padahal kambing suruh nikahin kambing lagi, yang laki-laki nggak mau ya? Nggak mau. Nggak doyan. Karena memang di luar dari naluri dan fitrah banget. Dan fitrahnya. Banget. Ya Allah. Sekarang di Padang, Sumatera Barat tuh 18.000 orang yang terpapar LGBT. Pas Anda baca, ternyata ini baru 5 tingkatan kelima, masih ada yang di atas 4, 3, 2, 1. Jumlahnya sangat banyak. Ini kayak zombie, Bib. Iya, serem. Menular. Makanya mudah-mudahan teman-teman pemirsa We Talk yang dimuliakan oleh Allah, cari jodoh yang laki carinya perempuan yang soleha, yang baik, yang mukminah, yang secara kepribadian juga satu frekuensi, sekufu, setara. Juga yang perempuan, carilah pasangan suami yang bertakwa, yang soleh, yang baik, yang secara frekuensi pribadi juga nyambung, agar kemudian bisa menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya rasa gitu dulu Habib. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jazakumullah khair. Pemirsa semua yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan melalui kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.